يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله ومن الله إلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله رسول إلا الله. بسم الله ما شاء الله رسول خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الكاملة قدرته القديمة إرادته السابقة أزليته وصمديته
الدائمة الأبدية ديموميتها البديعة حكمتها السابقة علمه ومشيئته الذي خص الوجود بقسمته وجعل عدله في ناره وفضله في جنته وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الذات العادية وصفات الواحدية والأسماء العلية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وصفة الخلاصة النبوية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وعطرته وكافة صحابته والتابعين له بإحسان من أمته اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد هيكم تحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikannya kepada kita, bil khusus nikmatul iman wal Islam. Dan juga kita iringkan ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, kembali kita pada pembacaan kitab Tadhkiratul Aulia li Syekh Fariduddin Al-Attar qaddasallahu sirrahu pada halaman 83, menyambung kisah daripada Sayyidina Habib Al-Ajami qaddasallahu sirrahu. Jadi pada sebelumnya kita mengisahkan bahwa bagaimana Habib Al-Ajami ini pergi ke musola beliau di pinggiran Sungai Eufrat ya. Sungai Eufrat. Kemudian beliau beribadat di sana sampai setiap hari, sampai akhirnya istri beliau menanyakan, engkau ini pergi kemana? Lalu dijawab oleh beliau, pergi bekerja. Kemudian ditanyakan upahnya. Lalu kata Sayyidina Habib Al-Ajami, aku ini bekerja kepada Tuan yang sangat mulia, jadi aku malu untuk minta upahku kepadanya. Kebiasaannya beliau ini, bosku ini, tuanku ini, memberikan upah itu sekaligus, biasanya akan dibayarkan pada hari yang ke-10 gitu kan. Sampai akhirnya beliau pun kembali ke tempat khalwat beliau, lalu sampai ke hari yang ke-10 dalam peribadatan beliau, dalam uzlah beliau, dalam khalwat beliau pun kebingungan karena tidak tahu bagaimana nanti kalau pulang ditanyakan istri begini begitu, alhasil pusing. Dalam kepusingannya itu pada saat yang bersamaan ada serombongan pemuda datang ke rumah beliau memberikan sandang pangan, berikut juga beserta uang kan gitu, dan juga menitipkan kesan kepada istri beliau bahwa kalau sekiranya engkau bertambah giat bekerja, maka kami pun akan menambah juga upahmu. Sampai akhirnya Habib Al-Ajami kemudian pulang, kemudian disambut oleh istri beliau pun kebingungan dan takjub gitu kan. Istri beliau nggak tahu, tapi Sayyidina Habib Al-Ajami mengetahui bahwa semua pemberian tadi berasalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ masyaallah ikhwan. Nah, lalu kita lanjutkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ardahu. Wa hukiya annahu ja'ad ilaihi imra'atin ajuzatan baqiyatan mutadarri'atan wa qalat inna li ibnan qad ghaba an aini zamanan wa ana mushtaqatun ilayhi wa ma baqiya li taqatan ala firaqihi wa uridu an tad'u Allah ta'ala asa yaradahu ilayya bi barakati du'aika. Qala Habib hal laka syai'un min ad-dirahim wa dananir? Qalat na'am wa amaraha bit tasadduq thumma da'a laha wa qala inna Allah ta'ala yusiluhu ilayka as-sa'a insyaallah ta'ala. Fama wasaltil ajuza illa babi baitiha illa waqad ra'at ibnaha ja'iyan ilaiha fasahatil ajuza wa akhadatil abad wa ja'at bihi ila Habib masruratan syakiratan lillahi ta'ala. Fasalahu Habib wa qala kaifa ji'ta? Qala kuntu fi Karman
khadiman li syahsin faba'athani ila as-suq fi talabi lahmin li ashtari lahu fashtaraitu lahu lahman wa raja'tu ilayhi fahabbat rihun wa hamalatni wa sami'tu qailan yaqulu ya rih ila ummi wa kana dhalika bi barakati du'a Habib rahmatullah wa sadaqati walidatihi. Jadi dikisahkan bahwa telah datang kepada Sayyidina Habib Al-Ajami seorang perempuan tua nangis gitu kan, sedih bener gitu perempuan ini. Waqala, lalu berkatalah si perempuan tua gitu ya, nenek-nenek, innali ibnan qad ghaba an aini zamanan wa ana mushtaqatun ilaihi wa ma baqiya li taqatun ala firaqihi wa uridu an tara Allah taala asa an yaradahu ilayya bi barakati du'aika. Wahai Habib, kata nenek ini kepada Sayyidina Habib Al-Ajami, sesungguhnya aku ini punya seorang anak yang sudah lama berpisah dari aku, pergi entah kemana. Aku sangat rindu betul dengan anakku ini, dan aku sudah nggak kuat lagi, udah nggak tahan lagi rasanya, kangenku ini, kepingin betul bertemu dengan anakku. Jadi aku punya maksud, aku minta doakan agar anakku ini dengan keberkahan doamu, sekiranya Allah SWT mengijabah doamu agar anakku bisa kembali bertemu dengan aku. Lalu ketika itu Sayyidina Habib Al-Ajami bertanya kepada si perempuan, halaka syai'un minad darahim wad dananir, apakah engkau punya uang dirham ataupun uang dinar kira-kira? Nah, dijawab oleh nenek itu, na'am, aku punya. Wa amara Habib tasadduk. Lalu Sayyidina Habib Al-Ajami memerintahkan kepada si ibu ini untuk bersedekah. Nah, kemudian Sayyidina Habib Al-Ajami mendoakan gitu ya. Lalu beliau berkata, innallaha ta'ala yusilu ilaika sa'a insyaallah ta'ala. Jadi sesudah Habib Al-Ajami mendoakan agar anaknya kembali, kata Sayyidina Habib Al-Ajami kepada si ibunda ini, insyaallah nanti anakmu akan pulang. Cuman yang luar biasanya ya, biasa dari perkataan Sayyidina Habib Al-Ajami ini, bukan pulangnya besok atau pulangnya sekarang. Maksud as-sa'ah berarti secepat nih berarti. Kalau dalam pengertian saat ini juga gitu kan. Nah, insyaallah ta'ala. Fama wasalatil ajuzah, kemudian setelah itu ibu ini pulang ke rumahnya kan. Pulang ke rumah. Di tengah jalan. Jadi artinya fama wasalatil ajuzah ila babi baitiha. Belum sampai lagi ke pintu rumah. Waqat ra'at ibnaha ja'iyan ilaiha. Lalu perempuan ini, ibunda ini melihat anaknya tiba-tiba ada gitu, datang kepadanya. Fasahatil ajuzah, maka berteriak, ya ibni, mungkin kan, wah anakku ya Allah. Wah walhasil berteriaklah saking senangnya, saking kagetnya. Wa akhadatil ibna wa ja'at bihi ila Habib masruratan syakiratan lillahi ta'ala. Lalu dipegang anaknya, dibawa kepada Sayyidina Habib Al-Ajami, mau menunjukkan alhamdulillah nih gitu kan, alhamdulillah anakku sudah pulang gitu. Fasalahu Habib, lalu Sayyidina Habib Al-Ajami bertanya kepada si anak, waqala kaifa jita, wahai anakku bagaimana engkau datang? Qala kuntu fi Karman khadiman li syahsin faba'athani ila suq fi talabi lahmin li ashtari lahu fashtaraitu lahu lahman. Jadi begini katanya, sebelum ini aku ini sedang berada di kota Karman. Kalau di sini disebut memang bukan Kirman ya, tapi bi fathah kaf. Jadi bil pun thumma sukun wa akhiruhu nun wa rubbama kasarat wal fath ashhar bisaha wilayatun masyhuratan wa nahiyatan kabiratan ma'muratan dhat bilad wa qara mamudun wasi'atun baina Faris wa Makran wa Sajistan wa Khurasan. Itu disebut di dalam kitab Jamul Buldan, tentang di mana terletak kota Karman ini, luar biasa gitu kan. Di antara kota Persia dan dekat dengan Khurasan, dan memang kota Khurasan ini memang di Persia atau di Iran ya, kota Khurasan. Jadi banyak ulama-ulama juga memang berasal dari kota Khurasan ini. Aku aturan di situ katanya. Khadiman li syahsin, aku sedang bekerja gitu. Bekerja dengan satu orang. Jadi ketika hari itu aku disuruh ke pasar, kata pemuda ini. Disuruh ke pasar. Kemudian aku ke pasar
maksudnya membeli daging untuk keperluan tuanku ini, tiba-tiba ada angin. Tiba-tiba ada angin, kemudian aku mendengar ada suara, Yari, ada suara tuh, Yari ila ummah. Gitu. Wahai angin, bawa dia ke ibunya. Lalu kemudian aku pun tiba-tiba ada di sini. Dzalika bi barakati doa Habib rahimahullah wa sadaqat walidatihi. Itu dengan keberkahan daripada doanya Sayyidina Habib Al-Ajami, juga karena sedekah daripada ibundanya. Nah, kita lanjutkan. Wa hukiya annahu ruya yaum at-tarwih wa huwa yaum as-samin min dzul-hijjah fil Basrah wa yaum Arafah wa huwa yaum at-tasi' min dzul-hijjah bi Makkah fi Arafat. Jadi juga banyak yang meriwayatkan, memberikan kesaksian bahwasanya Sayyidina Habib Al-Ajami ini dilihat orang pada hari tarwih, kan hari tarwih ini kan hari ke-8. Hari ke-8 daripada Dzulhijjah berada di Basrah. Di Basrah itu berarti di Irak kan ya. Tanggal 8 Dzulhijjah ada di Basrah, kemudian pada hari Arafah atau hari ke-9 Dzulhijjah itu ya, tiba-tiba sudah ada di kota Mekah. Jadi orang melihat bersamaan tanggal berapa? Tanggal 8 dilihat Sayyidina Habib Al-Ajami berada di kota Basrah pada tanggal 8. Tapi begitu esoknya ya, Yaumul Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah sudah berada di kota Mekah. Nah, itu daripada karomah beliau dan kemudian yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Jadi itu daripada karomahnya Sayyidina Habib Al-Ajami ya, luar biasa. Tanggal 8 masih ada di Basrah di Irak, tanggal 9 sudah ada di Mekah. Kita teruskan. Wa waqa'a fil Basrah ghahtun 'azim wa hasala lil fuqara dararan wa mahna. Fashtara Habib ta'aman katsiran nasi'a wa faraqahu 'ala al-fuqara wa khata kharita wa wada'aha tahta ra'sah. Falamma ja'a ilaihi arbabud duyun lil taqadi akhrajat surrah fa idza hiya mamlu'atun min ad-darahim fa wafa minha duyun. Masyaallah. Jadi dikisahkan juga bahwa sekali waktu di Basrah ini sedang ditimpa wabah lah, mungkin ditimpa kekeringan. Orang banyak kelaparan, jadi kan mungkin kan kalau zaman itu kan kalau kekeringan otomatis tanaman mati semua. Gitu kan, panas mungkin tanaman mati semua, jadi kekurangan makanan sanang pangan. Lalu Sayyidina Habib Al-Ajami membeli makanan, cuman cara beliau beli makanan ini berhutang. Banyak banget diborong semua, pokoknya nih makanan yang ada di pasar diborong semua oleh Sayyidina Habib Al-Ajami. Untuk apa? Kemudian dibagikannya kepada kaum fakir miskin. Dibagi kepada fakir miskin. Kemudian beliau ini tidur dompet lah ya, untuk kantong uang itu ditaruh di bawah bantal beliau. Gitu, kita taruh. Tidurlah beliau ini, kemudian esoknya datanglah juragan-juragan pasar ya enggak. Juragan beras, juragan makan-makanan dari pasar nih. Datang lagi hutang. Maka fakhraja surah, dikeluarin nama beliau nih. Tidak tahu sudah mamlu'atun minad darahim. Ya, sudah penuh dengan dirham. Ya jangan kita tiru. itu kan karomahnya para waliullah. Seperti juga sebagaimana dikisahkan dalam kitab Jawharatus Syafaf juzuk 1 mengenai karomahnya daripada Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Sayyidina Imam Al-Qutub Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawi qaddasallahu sirrahu. Jadi kan Imam As-Segaf ini bukan Imam As-Segaf ini punya khadam dipanggil sama istri beliau gitu kan. Bukan, ente tolong dong mintain sama Habib uang belanja gitu kan, oleh istri beliau. Udah datang jadi ngomong sama Habib, Umi minta uang belanja kan begitu kan, minta uang belanja. Oh ya sudah, mana lihat tangan ente, buka tangan ente, itu dibuka nih. Jawharatus Syafaf Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Khatib. Coba buka tangan ente, buka sama hadamnya Syekh Abdurrahman segera buka. Pikir mau ngasih uang kan atau apa gitu ya. Loh, lalu dilihat Syekh Abdurrahman Segaf itu ngambil pasir. Ngambil pasir nih ke bawah, buka tangan itu.
diambil pasir, taruh nih, kasih nama sama Umi, ambil pasir dikasih, tutup, kan bingung orang namanya, ini yang ngasih Habib Assegaf, ya nggak Imam Assegaf nih guru, mau dikasihkan ke Umi, kalau ntar ane bilang, Beb kan ini pasir ketempang, kena tampar, gimana kena pukul gitu kan, bingung. Daripada ditempel sama nih pasir, buah si Malakama yang nggak ditunjukin sama Habib, ntar kena tempeleng, ditunjukin sama Umi kena gebuk, mikir nih, yang mana nih? Mending kena tempeleng Habib, tempeleng Umi, tahu, masih kelasa pasir kok di tangan, saya begitu. Udah mending sama Umi aja, paling diomelin, paling dilempar panci kayak apa gitu kan, kata takadamnya Habib Abdurrahman Segaf. Itu dibawa. Kata Habib jangan dibuka. Ya udah, pokoknya samina watona deh, bawa nih pasir. Mi, kata Habib, ini nih uang belanja. Udah kan dikasih, mati gue. Gitu. Dibuka, mati. Udah ini sih istilahnya kan versian, nah memang nggak disebut dalam kitab seperti itu. Cuman kan bayangin seolah-olah kalau kita memang seperti itu ya. Diambil, mati kan. Ini Mi kan udah dibuka, nah penting sampai nawatona ini kan ngikutin perintah Habib Abdurrahman Segaf, dikasih, pas dibuka, berubah itu pasir, kalau dia berubah jadi uang emas, uang dinar, nah itu waliullah. Ya kita pikir sama nih, baca wirid suruh mentang-mentang kan pikir baca surah Al-Waqiah, wah Habib aja bisa begitu, Habibul Ajami, Imam Segaf bisa begitu nih, wah kita baca surah Al-Waqiah ya enggak, kita baca surah Al-Waqiah di masjid 7 hari 7 malam nih si Bahlul, baca surah Al-Waqiah 7 hari 7 malam, baca surah Al-Waqiah, besok keluar insya Allah udah ada duit nih paling di lemari. Kapan pulang buka lemari kosong, gila langsung si Bahlul. Loh kok nggak bisa gitu ya, kok nggak bisa, kok lain, Masya Allah. Yang kita dengar ini hewan ya, itu bab daripada karomah beliau. Cuman sayangnya kadang-kadang kita ini lupa mencari tahu bagaimana ibadah beliau-beliau ini, para waliullah ini radhiyallahu anhum. Nah kalau misalkan cuma dengan baca 7 kali surah Al-Waqiah mungkin sudah kaya semuanya ini, maksudnya ini kan. Ya ente 10 tahun nggak pernah baca surah Al-Waqiah ya kan, atau 40 tahun umur ente nggak pernah baca surah Al-Waqiah, tiba-tiba ente baca surah Al-Waqiah selama 7 kali, tahu-tahu ente mau minta karomah daripada Allah kan jauh. Belum lagi nanti ente betul apa enggak dibaca surahnya, pakai tajwid apa enggak, maksudnya itu kan, apa salah apa betul dibaca surah Al-Waqiahnya. Ya kalau betul masih dapat pahala, kalau nggak betul dapat dosa. Lalu kok wali-wali itu gimana sih kalau begitu kan? Kok bisa begitu sih? Ya ente lihat dulu, coba ente lihatin dulu. Kalau Imam Assegaf itu amaliyahnya tuh yang ketahuan ya Imam Assegaf itu cuma 4 rakaat aja. Kalau ente lihat kita, wah kalau 4 kali sholat sunnah nih 4 rakaat siang, 4 rakaat malam, wah gue juga bisa, anda juga bisa, masa nggak bisa gitu kan? Nanti dulu. Jangan nggak sampai di situ, 4 rakaat yang dibaca nih apa mau sholat nih, sekali 1 rakaat hatam Quran, 4 kali 4 rakaat 4 kali hatam Quran, 40 tahun nggak batal-batal. Itu yang diketahui, yang nggak diketahui lebih banyak lagi. Coba ente kalikan aja nih, 4 kali hatam Quran kali 40 tahun, waduh nggak kehitung. Jadi orang begitu mau wajar ya nggak? Sudah amalan begitu dia tinggal minta aja sama Allah, nggak pernah minta gitu, sekali doa ya Allah baru ngucap ya Allah langsung debu jatuh emas karung. Itu doa juga, oh, ya Allah kita nih doa ke langit, ngarep-ngarep nih yang jatuh kan duit nggak jatuh kena sambar keledek. Lain derajatnya lain kita, Masya Allah. Beliau itu radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jangan suka berhayal-hayal nih kalau begini-begini, wah zikir tuh tetap lain. Kecuali kalau ente begitu juga, misalnya 40 tahun gitu kan, 40 tahun sudah nih, nah boleh ente tanya-tanya, kenapa nih nggak kumpul-kumpul, mungkin doa, mungkin tuh boleh ente boleh tanya. Ini baru 2 hari baca surah Kulhu 100.000 kali, udah kayak punya langit aja udah, waduh untung gak kesambar ledek orang begitu enggak. Kita terusin.
Wa kana lahu furwatun atiqatun ini yang menarik, masya Allah. Wa kana lahu furwatun atiqatun yalbisuha sayfan wa shita'an wa talaqaha maratan ala ba'di turuq fil Basrah wa dhahaba liqadil hajah. Faja'a al-Hasan al-Basri rahimahullah wa ra'al farwa matruha ala tariq wa arafa anna al-Habib fa waqafa hunaka la'alla tudayya hatta ja'a Habib fa qala al-Hasan lahu ya ajami amma alimta anna al-farwa la tutra ala tariq asa an tudayya fa ala man kana itimaduka qala ala alladhi arsala masalul Hasan al-Basri liyahmiha wa yahfaduha. Masya Allah. Kita perlu digaris bawahi dulu, ini Sayyidina Habib Al-Ajami muridnya, ini bakal berkaitan dengan manaqib beliau yang akan kita bacakan. Bahwa Sayyidina Habib Al-Ajami ini perlu kita garis bawahi dulu ya. Sayyidina Habib Al-Ajami ini muridnya Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, jadi ini kalau yang kemarin waktu belajar Safina ini kadang teringatnya begini. Jadi Sayyidina Habib Al-Ajami ini punya baju, farwah ini baju dari bulu. Wah, baju dari bulu. Jadi daripada kebiasaan para sufi di kala itu ya mungkin. Walhasil baju dari bulu, jubah dari bulu. Wah, mahal itu. Mahal kata gitu nih, Bu. Kalau kita ngebayangin para sufi-sufi ini pakai baju dari kulit kambing kayak apa kulit beruang apa gimana ya, kayaknya lusuh banget gitu pikiran kita kan. Ya salah kalau begitu. Pakaian mereka yang dari bulu itu mahal itu. Nah ini berkaitan, kok Habib ngomong begitu? Ini berkaitan karena benda itu mahal. Nah gitu kan. Nah selalu dipakai nih sama Sayyidina Habib Al-Ajami. Dipakai sampai ada satu ketika dibuka sama beliau, diletakkan di jalan aja udah begitu. Letakkan Sayyidina Habib Al-Ajami. Tiba-tiba datanglah guru beliau Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, dilihat nih. Nih farwah siapa ya? Baju jubah bulu siapa ini terkapal? Ah ini pasti satu orang doang nih yang begini nih. Ini kerjaannya si Ajami. Aduh, udah dijagain sama dia. Sementara Habib Al-Ajami naruh di situ, dia ke WC umum gitu. Maksudnya itu mengajar. Terus datang Sayyidina Hasan Al-Basri melihat, ini punya siapa kok taruh di sini sembarangan aja gitu kan. Udah dijagain Sayyidina Hasan Al-Basri. Datang, sudah selesai nih Habib Al-Ajami ya kan. Datang, belum ngomong udah dimarahin dulu oleh sama gurunya. Ya Ajami, ente gimana sih kok naro jubah seenak ente aja di sini? Bisa hilang kalau ente taruh di sini, dicuri orang. Apa ente nggak ngerti apa? Nggak paham apa? Gimana sih? Gitu. Lalu kata beliau, maksudnya kenapa ente taruh di sini? Ente titipin sama siapa bisa hilang begini? Kalau ente nggak titipin bisa hilang, ente gimana sih? Kenapa sih ente taruh di sini? Lalu jawaban beliau gimana? Ya Sayyidi, wahai Hasan, wahai tuanku, ini jubahku kutitipkan sama Allah. Gitu kan? Jawabannya ente nggak jadi? Qala alladzi arsala masalal Hasan Al-Basri liyahmiha wa yahfaduha. Itu jawaban Sayyidina Habib Al-Ajami. Aku titipkan jubahku ini, aku taruh, kutitipkan sama Allah. Lalu Allah menyuruh engkau menjaganya. Kan gitu. Kalau ngajar, rasanya kan gurunya itu gitu. Tapi omongannya benar, dititipkan kepada Allah, lalu Allah membuat engkau menjaganya. Gitu aja. Diem langsung bisa ngomong lagi, mingkem guru. Masya Allah. Hukiya annal Hasan rahimahullah ja'ila al-Habib fi ba'd al-ayyam liyazura. Ini masih mengisahkan mengenai Sayyidina Habib Al-Ajami dengan guru beliau. Ya Allah darajati man yasha'. Wa qala al-Hasan rahimahullah ja'ala al-Habib fi ba'd al-ayyam liyazurahu faqaddama Habib ilayhi raghibin min asy-sya'ir wa qalilan min al-milh falamma syara al-Hasan fil aql ja'a sa'il ila al-bab fa akhadha al-Habib ar-raghifin wa atahu man lis-sa'il fa qala al-Hasan lahu anta rajulun 'abidun walakin law kana laka ilmun lakana ahsan amma ta'lamu anna at-ta'am al-mawdu' inda ad-dhayf wa aula bihi min al-ghayr. Ya. Wala yarfa ila ba'da an yakula minhu syai'an fasakata Habib. Jadi sekali waktu namanya guru kan pengen dengan nemuin muridnya. Jadi datanglah Imam Hasan Al-Basri nemuin Sayyidina Habib Al-Ajami. Ya namanya guru kan datang gimana gitu kan dijamu oleh Sayyidina Habib Al-Ajami. Dikeluarkan semua nih, roti, gandum sama garam gitu kan. Udah dijamu lah pokoknya. Dijamu untuk guru beliau Sayyidina Hasan Al-Basri.
Begitu lucu nih. Falamma syaral Hasan fil akli, baru nih sini Hasan Al-Basri mau ngambil makanan. Tiba-tiba ada orang minta-minta, Pak, minta sedekah, Pak, minta sedekah, Pak, di luar rumah Zainal Habib Al-Ajami mungkin. Pak, minta sedekah, Pak. Ini baru nih mau ngambil. Maka dengan segera makanan tadi diambil oleh Zainal Habib Al-Ajami dengan semua-muanya nih sama lauknya. Kalau ibarat kita nih sama kan ada roti sama mentega diambil oleh Zainal Habib Al-Ajami diberikan ke tukang peminta. Coba kita bayangin ya kalau misalnya kita di rumah kedatangan tamu terhormat lah mungkin atau paman kita atau guru kita gitu kan, udah kita jamu, kita taruh makanan dalam makanan, baru mau ngambil, kebayang nggak antum? Baru mau ngambil, dia ambil diberikan ke orang lain. Mangkelnya bukan main itu kan, kurang ajar banget nih orang. Nah, begitu juga Sayyidina Hasan Al-Basri. Faqala Al-Hasan lahu anta rajulun abidun walakin law kana ilmun lakana ahsan. Amma ta'lamu anna at-ta'am al-mawdu' 'inda ad-dayf huwa awla bihi min al-ghair wa la yurfa' illa ba'da yughal minhu syai'an. Wah, gitu ngomel dah pokoknya Imam Hasan Al-Basri kepada murid beliau Sayyidina Habib Al-Ajami. Qaddasallahu sirrahu. Jadi ya enggak ya, daripada kita ngomongin bab yang enggak ada guna, Masya Allah lebih baik kita ngomongin perihalnya para wali. Kalaupun kita misalkan ada dosa, ya harapnya mungkin ada dosa di hati, berkat kita menghibah, kalau bahasa guru saya dulu, bahasa guru anak nih, daripada kita ngibah orang, lebih baik kita ngibah wali, dapat pahala. Itu, ingat betul omongan saya dari Sayyidina Habib Umar bin Ahmad Syah, Masya Allah. Jadi kalau kita ngomong kisah para wali, mudah-mudahan kita dapat berkahnya, dosa kita pun diampuni oleh Allah berkat orang-orang soleh. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Jadi Rasyid ini marah ngomel Sayyidina Hasan Al-Basri. Ente ini Habib, orang memang ente ahli ibadat. Gitu kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau ente ini punya ilmu sedikit aja, kan kisah yang tadi kan nggak bisa ngaji guru. Ada nih murid bego, murid bahlul, lambat nih bisa ngaji Quran. Andai ente ini pinter sedikit ya, punya ilmu, ente bakal tahu pasti kalau ngasih makanan ke tamu, jangan dulu diambilin. Sudah tamu makan, boleh ente kasihin ke orang lain. Bahlul gitu. Kalau anda ngebayanginnya begitu. Nah, pas kata Habib, lalu Habib diam. Maka diam nih Habib, diomelin gurunya, nggak bisa ngomong, diam aja. Cuman cerita nih nggak habis di situ. Habib diam, diomelin gurunya. Itu ja'aba dalam adhatin gulamun wa ala rasi tabaqatun wa alaihi sakhlatun musyawiyatun wa hulwan wa khubzun riqaq wa ma'ahu 500 dirham wa wada'a dhalika inda Habib. Falamma ishtaghala bil akal qala Habib, ya Syekh, anta rajulun jayyidun wa alimun, lakin law kana laka syai'un minal yakin lakana ahsan. Itu omongan Habib Al-Ajami. Tadi dia ngomong sama gurunya, ente sih memang orang abid, orang ahli ibadat, betul ente ahli ibadat. Kalau ente ini nah punya ilmu sedikit, ente bakal ngerti makanan yang udah diserahkan sama tamu itu nggak boleh diambil lagi, ngerti kagak? Gitu Wasutawi. Diam Habib. Maka ketika itu ja'a ba'da lahzatin, gak lama setelah itu ya, ada seorang pemuda wa ala ra'sihi tabaqun wa alaihi wa ala ra'sihi tabaqun wa alaihi sakhlatun musyawiyah wa halwan wa khubzun riqaq wa ma'u 500 dirham. Tiba-tiba selepas dari situ sebentar gitu ya, ada seorang pemuda, cuman di sini nggak diceritakan entah itu memang orang kampung sebelah atau orang tetangga, nggak diceritakan sendiri. Cuman ada seorang pemuda, apa Nabi Khidir, wallahualam. Walhasil datang seorang pemuda nganterin makanan, mungkin senampan lengkap, roti gandumnya gitu kan, rotinya sama mentega sama manisannya, lebih bagus yang disediain yang pertama tadi. Udah dikasih, ditaruh ke Habib sama duit lagi sebanyak 500 dirham. 500 dirham untuk Habib. Gitu. Udah dikasih nih. Udah dikasih sama Habib sama Sayyidina Hasan Al-Basri. Udah kan makan nih Sayyidina Hasan Al-Basri. Di tengah makan, giliran Sayyidina Habib Al-Ajami ngomong sama gurunya. Apa katanya? Ya Syekh, wahai tuan guru, gitu kan. Anta rajulun jayyidun wa alimun.
engkau adalah seorang laki-laki, seorang ulama yang alim, yang top memang, gitu kan. Lakin law kana laka syai'un minal yakin lakana ahsan. Antum memang orang alim, bener, antum orang alim, orang top dah pokoknya hebat. Tapi kalau sekiranya antum ini punya yakin sedikit aja, lebih ahsan macam itu. Wah, merah muka saya Imam Hasan Al-Basri. Tadi kan si guru ngomelin si murid, ini sekarang murid balik ngomelin guru. Jadi kisah, nah ini selanjutnya kita akan masuki kisah-kisah antara Sayyidina Hasan Al-Basri dan Sayyidina Habib Al-Ajami. Masya Allah, menarik luar biasa. Hukia anal Hasan kana maran ala babi somati Habib waqad adzana lil maghrib washtaghala Habib bi salatil maghrib fa dakhala al Hasan wa arada an yaktali bihi fa sami'a annahu qara'a alhamdulillah maqama alhamdulillah falam yaktali bihi wa shalla wahdahu fara'a fi tilka lailati wara'a fi tilka lailati Allah ta'ala fil manam wa qala ya rab fi ayyi syai'in ridaka qala Allah ya Hasan qad wajadta ridai wa ma 'arafta qudrah. Qala kaifa ya Rabb? Qala Allah Ta'ala law salaita khalfa Habib la adrakta ridai wa kanat tilka salatu khairan laka min salawatika fi umrik. Lakin saqama ibadatik mutafakkatun an sihatun niyya fa baina taqwim lisan wa tasahiniyatil qalbi tafawutun kabir. Jadi begini, waktu itu sekali waktu lewat Sayyidina Hasan Al-Basri di musholanya Habib Al-Ajami. Waktu itu Habib Al-Ajami sholat maghrib, gitu kan. Lalu maksudnya Imam Hasan Al-Basri kan mau bermakmum kepada Sayyidina Habib Al-Ajami. Kan berjahar tuh kalau sholat maghrib kan, kalau baca Fatihahnya didengar oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Baru mau ngangkat tangan, udah mau makmuman nih. Baru mau ngangkat tangan, didengar Habib Al-Ajami baca surah Al-Fatihah, kan kedengaran kan kalau sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya kan bacaan tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan mestinya begitu kan. Yang jadi masalah nih bunyi haknya itu loh, hak kecilnya itu. Tapi enggak dibaca begitu oleh Habib Al-Ajami, dibaca begitu. Mungkin karena dia kurang fasih beliau ya. Kalau sallallahu alaihi dibaca begini, Alhamdulillah. Itu dia dalam kisah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah ngangkat tangan nih misalnya Imam Hasan Al-Basri. Padahal enggak jadi dah. Bacaan sholatnya salah. Apa betul begitu? Iya memang betul begitu. Ya fasami anahu qara alhamdulillah, maka alhamdulillah. Jadi dia nggak baca hak kecil itu hak kecil, tapi dibaca oleh Sayyidina Habib Al-Ajami dengan hak besar. Nggak jadi Imam Hasan Al-Basri. Itu kan kalau menurut fikihnya kan nggak sah, kan? Iya menurut fikih betul sih. Tapi wasallallahu alaihi fara'a fi tilka lailatul ta'ala fil manam qala ya rabbi fi ayyi syai'in ridaka. Jadi ketika malam nih seolah-olah bermimpi Sayyidina Hasan Al-Basri berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam mimpi Sayyidina Hasan Al-Basri bertanya seolah-olah kepada Allah di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, fi ayyi syai'in ridak, ya Allah, di manakah ridha engkau ini? Maka dijawab oleh di suara tadi menjawab, ya Hasan, qad wajadta ridai, engkau telah dapatkan daripada ridhaku, wa ma'arafta qadra, tapi engkau tidak tahu di mana ridhaku, kemuliaan dari mana kemuliaan itu didapat. Qala kaifa, bagaimana ya Allah? Kalau Allah Ta'ala law salaita khalfa Habib la adrakta ridai. Nah, itu. Wa kanat tilka shalah khairul laka min salawatika fi umrik. Di situ. Jadi kata kalau sekiranya engkau tadi sholat di belakang Habib Al-Ajami, maka engkau bakal dapat ridhoku. Suara dari bawah arsy. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita teruskan lagi. Dikisahkan lagi. Huki anna jama'atun min al-ghilman al-hujjat kanu yatlubuna al-Hasan wa yad'unahu ila al-hujjat. Ini masa Hajjaj bin Yusuf mungkin ini zaman itu ya walhasil penguasa zalim lah ya. Hajjaj bin Yusuf kalau tidak salah. Jadi ini pasukannya Hajjaj ini. Huki anna jama'atun min al-ghilman al-hujjat kanu yatlubuna al-Hasan wa yad'unahu ila al-hujjat wal hal annahu kana fi sawmati Habib fasa'alu Habiban anhu qala huwa fi sawma'a padahal sama wa talabu falam yajiduhu fa kharaj minha wa qalu alladhi yasna'u ma'akum al-hujjat alladhi yasna'u ma'akum al-hujjat huwa aqallu jazaikum fa innakum qaumun kadzabun
Qultu wa huwa fi sawma'ah wa laysa huwa fiha. Qala Habib huwa dakhilus sawma'ah bihuduri. Fa in kuntum la tarawnahu fala alayya. Fadakhaluha maratan ukhra wa ma wajadu fataraku wa madaw. Thumma kharaja al-Hasan minha wa qala ya Habib ma ra'aitu huquq at-ta'lim wa ta'allum wa sa'aita bi ila dhulmah. Qala ya Ustaz la ta'taridu alayhi fa innaka ma najauta minhum illa bi wasitin sadaqi fi hadzal maqal. Fa inni law kadabtu wa katamtuka la halaktu anna wa anta. Qala al-Hasan madza sana'ta? Qala qara'tu ayatul kursi 9 marrat wa amana ar-rasul 9 wa qul wallahu ahad 9 wa qultu maratan wahidatan ya rabbi istawda'tu qala Hasan fa'fadhu. Qala Hasan wa du'a ba'dhum yadahu alayya 7 marrat wa mara'ani. Jadi dikisahkan juga bahwa tentaranya Hajjaj nih mencari Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi Sayyidina Hasan Al-Basri ketika itu bersembunyi di musolanya Sayyidina Habib Al-Ajami, dicari-cari nih. Kan? Nah, jadi datang fasalu Habiban anhu, ditanya, "Di mana Hasan Al-Basri?" Qala huwa fi Sawma'ah. Oh, kata itu kan gurunya Sayyidina Habib Al-Ajami. Dikejar sama tentara, kebayang nggak kira-kira kan? Dikejar nih kalau misalnya zaman di Mesir atau di Basra, zaman siapa gitu, rezim gitu kan ya, zaman rezim lah gitu. Di zaman itu, jadi lari dikejar tentara, lari ke musolanya muridnya kan, musola Sayyidina Habib Al-Ajami kan muridnya nih. Bener ada Sayyidina Hasan Al-Basri. Datang nih tentara, nanya sama Sayyidina Habib Al-Ajami, di mana nih Hasan Al-Basri? Nah, Sayyidina Habib Al-Ajami ngomong terus terang, ada tuh katanya di musola, cari aja. Kan begitu. Ini guru ini bilang begitu. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Fadakhalu sawma'a wa talabuhu falam yajiduhu. Oh, dicari kan sama pasukannya Hajjaj nih, masuk ke musola dicari-cari, nggak ketemu. Lalu keluar. Wa qalu alladzi yasna'u ma'akum al-Hajjaj huwa aqallu jazaikum fa innakum qaumun kadzabun. Ente bilang katanya ada di musola, ini kami cari-cari kagak ada, nggak ada gitu kan. Qultu huwa fi sawma'ah wa laysa huwa fiha. Qulta huwa fi sawma'ah wa laysa huwa fiha. Kau bilang katanya Hasan Al-Basri ada di musola katanya. Kita cari-cari kok nggak ada di musola. Maka kata Habib, huwa dakhilus sawma'ah bihuduri wa in kuntum la tarawnahu fala alayya. Gitu kan? Itu beliau Hasan Al-Basri itu ada di dalam karena beliau itu datang mau nemuin aku. Ini murid kurang ajar nggak kira-kira? Saya ulangi nih supaya kisahnya mengerti, supaya antum paham. Jadi Sayyidina Hasan Al-Basri dicari-cari tentara Hajjaj bin Yusuf. Nah, dicarilah Hajjaj pokoknya. Nah, Sayyidina Hasan Al-Basri kebetulan bersembunyi di musolanya Sayyidina Habib Al-Ajami, yang notabene Sayyidina Habib Al-Ajami sekali lagi adalah muridnya Sayyidina Hasan Al-Basri, gitu kan. Jadi tentara nih kita bayangin, mana Hasan Al-Basri? Terus si murid nih Sayyidina Habib Al-Ajami ngomong, ada tuh di dalam. Satu kali. Kurang ajar nggak kira-kira kan? Ada tuh di dalam, cari aja. Gitu kan. Ya dah, inilah mencarilah si tentara tadi, pasukannya aja, bolak-balik, nggak ada, marah tentara ini. Lalu ngomong, kulta huwa fi sawma'ah wa laysa huwa fiha. Kau ngomong katanya ada di musola, kami cari bolak-balik nggak ada. Sekali kan tadi aku udah ngomong begitu, ada tuh di musola. Ditanya lagi itu, kami udah cari-cari, nggak ada tuh di musola. Kata Habib Al-Ajami, jawab lagi oleh beliau, huwa dakhilus sawma'ah bihuduri. Itu Hasan Al-Basri datang ke musolaku untuk nemuin aku loh. Kurang ajar betul ini motivasi. Fa in kuntum la tarawnahu fala alayya. Gitu kan. Memang Hasan Al-Basri datang nemuin aku. Kalau misalkannya antum ini nggak bertemu, nggak nemuin Hasan Al-Basri, bukan salah aku. Gitu kan. Karena antum tanya nih, di mana Hasan Al-Basri? Ya ada di dalam. Loh, kalau misalkan antum ini kalau antum sampean ini nggak lihat, ya kan bukan salah aku lagi. Gitu. Fadakhula maratan ukhra wa ma wajaduhu fatarakuhu wa madaw. Jadi kemudian lalu masuk lagi pasukan ini, dicari lagi, emang nggak ada. Lalu keluar nih tentara, lalu keluarlah Sayyidina Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Ya Habib, katanya,
Maraitu hukukut ta'lim wa ta'lum, bahlul ente murid durhaka ya, kalau wasai tapi ila dolma, kurang ajar ente sama anak kok dikasih tahu sama tentara. Ya benar kalimatnya begitu. Ya Habib, maraitu hukukut ta'lim wa ta'lum, dasar ente murid durhaka ya, gitu. Wasai tapi ila dolma, kurang ajar. Qala ya Ustaz, kata Habib Al-Ajami, la ta'taridu alayya, jangan marah dulu dong sama saya, kan gitu. Fa innaka manajauta minhum illa bi wasitati sidqi fi hadzal maqam. Wahai guruku, jangan marah dulu dong. Kalau sekiranya aku nggak jujur, kan berarti aku dusta. Gitu kata Habib Al-Ajami. Jadi aku berkata jujur, dengan aku berkata jujur lalu engkau diselamatkan Allah, begitu loh maksudnya, gitu kan. kata siapa, kata Habib Al-Ajami kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, fa inni law kadzibtu wa katamtu kala halaktu ana wa anta. Kalau sekiranya aku berbohong, gimana nih misalkan berbohong, maka engkau pun ditemukan, aku dengan engkau juga sama-sama celaka, bisa-bisa dibunuh kita berdua, gitu kata Habib Al-Ajami. Diam Sayyidina Hasan Al-Basri, nggak bisa ngomong lagi. Qala Al-Hasan, madza sanata hatta mara'auni, apa yang kau buat, apa yang kau baca, apa yang kau baca sampai mereka hendak melihat aku. Ini boleh dicatat nih, boleh dicatat. Kan tentara tadi masuk nggak ketemu Sayyidina Hasan Al-Basri, ini wali sama wali, gurunya sampai takjub, apa sih yang kau baca nih, itu dicatat nih. Maka kata Sayyidina Habib Al-Ajami, aku membaca ayatul kursi. Ayatul kursi 9 kali. Kemudian aku membaca akhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, itu 9 kali. Lalu aku membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 9 kali. Lalu aku berdoa, wa qultu maratan, ya Rabbi istauda'tukal hasan fahfadhu. Jadi kalau kita ganti kalimatnya kan, ya Rabbi istauda'tuka titik-titik fahfadhu. Karena begitu kan, kalau kita itibaan dengan doa Sayyidina Hasan Al-Basri dengan Sayyidina Habib Al-Ajami, ya Rabbi istauda'tukal hasan fahfadhu, gitu kan. Nah, kita tinggal ganti nih. Ya Rabbi istauda'tuka titik-titik fahfadhu. Misalkannya apa nih? Ya Rabbi istauda'tuka, ana punya motor. Gitu ya, ana punya motor, maka jagalah motorku. Mungkin orang maling nggak bisa lihat lagi, mungkin ya. Sebagaimana kejadian dengan Sayyidina Hasan Al-Basri. Lalu kata Sayyidina Hasan Al-Basri, wada'a ba'dhum yadayhi alaihi sab'a marrat wa mara'ani. Sebetulnya mereka itu datang, malahan tangan mereka tuh nyentuh aku, mungkin kan berapa nyentuh aku 7 kali, tapi tetap mereka tidak bisa melihat aku. Nah, itu tuh ajian halimunan. Boleh dibaca tuh, diingetin. Kemudian naqala anal Hasan rahimahullah arada yawman ayadhhab ila mawdi' wa ja'a ila janbi Dajlah wa waqafa mutafakkaran idza ja'a Habib wa qala ya imam lima waqafta huna qad uridu al-umur wa la ajidu zaruqan arkabu alayhi qala ya ustad ma laka la taqdiru an ta'bara 'ala al-ma' wa ana min aqalli talamiduka wa anta shaykhi akhrijul hasan min qalbika wa baridid dunya ala fuadika, yakni uturka mahabbatiha wa ghanimil bala wa alam anna al-umura kullaha min Allah ta'ala thumma dha' rijlaka 'ala al-ma' wa 'abar. Qala wa hatta rijlahu 'ala al-ma' wa 'abara Dajla wal hasan yanzuru ilayhi hatta kharra mughshiyan alayhi. Masyaallah. Jadi sekali waktu kisah Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pada satu hari pergi sampai ke tepi sungai Dajlah gitu ya. Berhenti sambil kebingungan Sayyidina Hasan Al-Basri. Berhenti di pinggir sungai, kebingungan gitu kan. Kebingungan. Idza jaa Habib, tiba-tiba datang Sayyidina Habib Al-Ajami. Lalu berkata kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, "Ya Imam, lima waqafta huna?" Gitu kan. "Wah Imam, kenapa antum berhenti ngelamun di pinggir sungai ini?" kan begitu. Qala uridul abur wala ajidu zaruqan arkabu alaihi. Aku nih kepingin nyebrang gitu ya, nyebrang sungai Dajlah, cuman aku lihat nggak ada perahu, jadi kan bingung. Qala ya Ustaz, malakala takdirun ta'bara al ma' wa ana min aqallu talamiduka. Wah, ini gawat ini. Omongan murid kurang ajar bener-bener ini. Apa kata Sayyidina Habib Al-Ajami? Wahai Ustaz, ya, kenapa antum nggak bisa jalan di atas air?
Nah, itu kan kalau ngomong begitu sama Ustaz kan ngenyek banget ngomong gitu kan. Ya Ustaz, kok antum nggak bisa jalan di atas air? Aku ini loh maksudnya ini, aku ini kan murid antum yang paling bahlul gitu. Sedangkan antum kan guru saya. Jadi begini Ustaz, kayak gitu kan. Diajarin sama Sayyidina Habib Al-Ajami nih. Akhrijil hasad bin qalbika. Satu, keluarkan dengki daripada hati engkau. Wabaridid dunya ala fuadika. Keluarkan dunia daripada hati engkau. Wa tanamil bala, tahani daripada bala nih. Wa alam annal umura kullaha minallah. Satu, ini Habib Al-Ajami. Jadi begini Ustaz ya, satu gitu. Ini nih, kalau ndak selesai ndak bakal antum paham ini. Jadi begini ya Ustaz, satu, keluarkan kedengkian daripada hati engkau. Satu. Wabaridid dunya ala fuadika. Keluarkan dunia daripada hati engkau. Wa tanimul bala, sabar atas bala. Wa alam annal umura kullaha minallahi ta'ala. Keempat, engkau mesti mengetahui dulu bahwa seluruh perkara itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tumaddu rijlaka 'alal ma' wa'bar. Itu kan. Satu begini, dua begini, ketiga begini, empat begini. Kata Sayyidina Habib Al-Ajami kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kalau sudah ada empat begini, baru antum letakkan kaki antum berjalan di atas air. Waduh, kayaknya gimana kalau ada murid ngomong gitu kan. Nah, tapi qala wa hatta rijlahu 'alal ma' wa abaradajla. Masalahnya ini kalau ngomong sampai begitu beneran murid nih bahlul bener tempeleng ya enggak. Tapi ini Habib Al-Ajami lain ngomongnya. Satu, antum mesti bersihkan hati antum. Ketiga, jangan cintai dunia. Kedua, jangan cintai dunia. Ketiga, antum mesti sabar. Keempat, antum mesti mengetahui seluruh perkara daripada Allah. Taruh kaki antum di atas air, baru berjalan di atas air. Kemudian Sayyidina Habib Al-Ajami naruh kaki di atas air. Kemudian benar-benar berjalan di atas air. Sedangkan gurunya Sayyidina Imam Hasan Al-Basri menganga lihat muridnya berjalan di atas air, langsung pingsan. Kejadian itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti kita akan kisahkan, pernah dengar satu anekdot yang sangat lucu sebenarnya, lucu banget, tapi kita selesaikan dulu. Lihat muridnya berjalan di atas air, Basri. Falamma afaqa qala Habib, waktu sudah pingsan bangun, Sayyidina Habib Al-Ajami kan mendampingi guru, yang namanya guru kan. Ya Ustaz, kenapa antum pingsan? Wahai imamnya kaum muslimin. Ya gimana nggak pingsan, ngeliat murid gua ngomong begini kan, tentu bisa berjalan atas air. Ya pingsan lah. Anta min talamidi walam tani sa'a wa abaratad dajla wa ana baqaitul yawm fi hadha turuq mutahayyiran. Engkau muridku gitu kan. Kau benar ngejek aku, kira-kira begitulah kira-kira kan. Engkau muridku, berjalan di atas air di depan mukaku, sedangkan aku nggak habis pikir, nggak bisa gitu. Wanta ta'malu qatan ala sirat. Nah, lalu nasihat kata beliau ini yang dipikir oleh Hasan Al-Basri, nanti besok juga engkau pun juga aku percaya bakal bisa berjalan di atas siratul mustaqim. Wa na'abqa kadzalika mutayyiran. Nanti engkau bisa jalan di atas siratul mustaqim, takutnya nih nanti kata Hasan Al-Basri, sedangkan aku ngelihat aja nih engkau jalan siratul mustaqim, aku nggak bisa jalan, takutnya nanti di siratul mustaqim. Maksudnya begini, di dunia engkau bisa berjalan di atas air, ya kan? Aku benganga nih, ngongok engkau. Nanti aku takut di siratul mustaqim, engkau muridku berjalan di siratul mustaqim, sementara aku takut nggak bisa berjalan nih di atas siratul mustaqim. Masya Allah. Begitu. Walau kata kemudian kaifa yakunu hali, tsumma qala ya Habib bima adrakta hadzal manzilah wad darajah. Ya Habib, engkau dapat dari mana derajat kayak bisa kayak begini? Qala li anni abyadul batin wa anta tuswadul kaid. Qala ya ajaba la ilmi nafa'a ghairi wa lam yanfa'uni. Itu kan wali sama wali ya. Katanya ini, Habib, gimana ente bisa dapat begitu? Aku membersihkan hatiku, sedangkan antum mengotori hati. Kata saya Habib Al-Ajami, aku membersihkan hatiku, sedangkan antum mengotori hati antum sendiri. Gitu kira-kira kata. Ya ajaban subhanallah, ajaib kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Ajaib katanya, ilmuku kayaknya lebih bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya muridnya kok bisa lebih hebat kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Sedangkan kayaknya sebenarnya nggak beri manfaat kepada aku katanya. Iya kan murid sekelas Sayyidina Habib Al-Ajami dan punya guru sekelas Sayyidina Hasan Al-Basri. Ya Masya Allah radhiyallahu anhu majun. Jadi ada satu kisah lucu. Waktu Anda mendengar kisahnya pikir beneran gitu ya. Jadi kisah ini begini.
Bener-bener, anda memang pernah dengar kisah ini gitu ya, lucu-lucu tapi bener kayaknya. Sekali waktu di pasar ada ustadz nih ngomong, siapa kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin betul-betul bulat yakin, maka insya Allah orang bersangkutan itu pasti bisa berjalan di atas air. Yang ngomong ustadz. Waktu itu didengar sama tukang copet di pasar. Mungkin ustadz kan ceramah di musola di pasar gitu kan. Didengar orang copet, masa iya sih kata si tukang copet nih pakai baca Bismillahirrahmanirrahim yakin kok bisa berjalan di atas air, kata tukang copet. Udah berapa hari kemudian tuh namanya tukang copet, dia lalu mencopet, ketahuan, dikejar sama masa nih, lari lah tukang copet, sampai akhirnya di pinggir sungai, kan nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa ngomong mikir, dia teringat, kata si ustadz kalau baca Bismillah yakin penuh nih, ketemu bisa berjalan di atas air, dikejar, wala Bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu sudah sampai di seberang, loh, walhasil dia bisa berjalan di atas air itu orang, tukang copet. Mengetahui dia bisa berjalan di atas air, Masya Allah, taubat dia langsung. Taubat, lalu mendatangilah si ustadz yang didengar ceramah. Ustadz, berkat antum mana bisa taubat gitu kan. Berkat antum. Loh, kenapa? Waktu itu anak dengar antum ngomong ceramah, kalau baca bismillah bulat-bulat nih, insya Allah orang pun bisa berjalan di atas air sebetulnya gitu loh. Jadi, kata si ustadz bingungan, maksudnya gimana? Saya ini dulu tukang copet, dikejar orang, udah kepepet nih pinggir sungai, saya baca bismillah, tahu-tahu saya bisa berjalan di atas air loh berkat antum ini. Oh, Masya Allah, kata Ustaz. Udah selesai sampai di situ cerita tukang copet. Ini Ustaz mikir, masa iya sih kata ngomong, gara-gara saya ceramah nih si copet, ditanya sama dia, bener nih si copet, wah bener Ustaz, rame orang liatin, saksi banyak nih, orang 10, orang sekampungan ngejar si copet, bener-bener ngeliat si tukang copet tuh bisa berjalan di atas air. Bingung sih Ustadz, aku kan ceramah gitu ya, ceramah begitu bisa ke orang lain bisa berjalan di atas air, aku nggak bisa. Wah mesti dicoba. Udah ngomong sama muridnya, Ustadz, malam nih ntar bawa aneh ke laut. Loh ngapain Ustadz? Bawa aja, udah nggak usah banyak tanya. Terus sampai pinggir laut, ada nggak yang nyewain perahu? Ada. Ya udah ngomong, bawain perahu kecil. Mau berapa Ustadz? Udah nggak usah banyak tanya deh. Gitu kan Ustaz, bawa perahu. Terus dia sendirian mau, Ustaz nggak mau ditemenin, nggak usah anda sendirian aja. Gitu. Terus dia berperahu sampai ke tengah laut, benar-benar tengah laut. Ustaz ini buka gamis, buka kopiah nih udah kan, ditaruh nih sorbannya ditaruh, gamisnya ditaruh, sendalnya ditaruh. Masa sih anak kalah sama tukang copet kan begitu dia ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Nyemplung dia ke mau berjalan di atas air, berjalan di atas air kagak, kecemplung mati lagi Ustaz airnya. Kok bisa begitu ya? Lah iyalah kalau tukang copet udah kepepet begitu, yakin nggak yakin, pokoknya mesti yakin ya nggak, berjalan di atas air. Ini si Ustaz gimana mau dibilang yakin, orang dia mau berjalan, ngomongnya mau berjalan di atas air tapi takut basah duluan, udah ketahuan, wah kurang ajar nih. Ya kan nggak yakin deh, takut basah, buka baju dulu, ya matilah. Ya, kira-kira seperti itu. Ma'asyiral ikhwan, semoga kita semua mendapat keberkahan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dengan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di situ dulu daripada pembacaan kitab kita Tazkiratul Aulia pada kali ini, masih di sekitar Habib Al-Ajami. Wa insyaallah sih kebetulan Habib Al-Ajami masih ada beberapa lagi, mungkin kita akan sambung lagi pada kesempatan lain kali, yang insya Allah juga akan kita buka mengenai Abu Hazim Al-Makki, kemudian Utbatul Ulam, ya, Utbatul Ulam, juga mengenai Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sampai di sini dulu pengajian kita, pembacaan kitab kita, semoga bermanfaat bagi Al-Faqir yang membacakan ke antum, mau di tahun ke antum, dan antum yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa ma'afatihim bil fitani. Amin. Wa la Allah yanfa'u bil mutakallima wasami wa yadkhulani fi syafaati hadan nabiy syafi wa yatarawahani bi dzalikan na'im wa bila tahfiq wa ilaihi unib wa la minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.